Selamat bertemu kembali di Belajar Excel. Hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mendasar di dalam pembelajaran Excel, yaitu tentang bagaimana cara menulis perintah terbilang secara otomatis. Apa yang dimaksud dengan terbilang? Yang dimaksud dengan terbilang itu adalah misalkan kita punya sekumpulan angka, ya, misalkan sekumpulan angka di sini. Jadi nanti ketika diberikan angka tertentu, dia akan menulis di sini, ya, akan menulis di sampingnya dengan perintah yang akan kita berikan 13 dengan dalam bentuk kalimat. Jadi kalau saya tulis misalkan 34, dia akan tulis 34. Oke. Nah, bagaimana cara menulisnya? Nanti akan kita bahas di video tutorial kali ini. Tapi sebelum kita mulai, saya bataskan angka yang akan kita bahas adalah angka 1 sampai dengan 99. Sisanya gimana, Pak? Sisanya silakan nanti kalian explore. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar nanti di bawah video berikut ini ya, yang akan kita jelaskan ini. Nah, sekarang kita tulis bilangan dasarnya dulu ya. Bilangan dasar dulu. Ini sebagai master bilangan dasarnya, master terbilangnya. Ya. Saya tulis sampai 10 ya. Saya tulis angkanya sampai 10. Oke, kemudian saya tulis di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, bilangan ini ya, ini kita anggap sebagai bilangan dasarnya. Jadi bilangan-bilangan inilah yang menjadi dasar untuk penyebutan terbilang yang selanjutnya. Kenapa saya bilang sebagai bilangan dasar? Misalkan contoh seperti ini. Kalau saya menulis bilangannya itu 21, nah ini kan terdiri dari 2 dan 1. Ya. Cuman karena dia jumlah digitnya ada 2, maka kata dan ini nanti jadi puluh. Ya, 21. Begitu juga 34. 34. Nah, dia akan membaca 3 dan 4. Karena dua digit, maka kita tulis bilangan itu menjadi 34 digitnya seperti itu. Nah, untuk dua digit yang khusus lainnya ada nggak, Pak? Ada. Oke, maka bilangan ini kita bagi ya. Jadi bilangan dasar yang seperti ini. Nah, untuk kasus yang 10 ini, ya 10, 11 sebenarnya sama 12, ya ini beda, ya sama 13. Ini kita bedakan ini. Kalau 10 karena dia 0, maka dia ada se depannya. Ya, jadi kalau kita tulisnya 20, maka kan dia 20. Nah, bedanya 10 ini yang membedakannya dia. Jadi nanti ini unik ini khusus sendiri ini 10 ini. Tapi kalau dia 30, aman 30 kalau dia belakangnya 0. 40, 40. Nah, begitu juga untuk yang khusus yang berikutnya itu adalah 11. 11. Jadi kalau dia ketemu bilangan ini, maka 11 dia tulisannya. Ya, tulisannya. Jadi kalau dia 11, bukan dibaca 11. 11 bukan, tapi bacanya 11. Oke. Nah, untuk bilangan dasar ini, maka kita bagi 3. Saya tulis ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah bilangan untuk 1 sampai dengan 9 dulu. Oke. Nah, kita bisa memanfaatkan fungsi VLOOKUP nantinya untuk mencari bilangan dasar ini. Jadi saya tulis dulu di sini misalkan bilangan yang diinputkan ya, bilangan yang kita inputkan. Yang diinputkan berapa. Jadi yang di sebelah sini bilangan yang diinputkannya berapa. Oke, ini saya tanda pembeda dulu ya di sini. Oke. Oke, nah ini ya, ini saya kasih insert dulu biar agak enak. Oke. Jadi nanti saya insert berapa bilangannya. Nah, untuk bilangan 1 sampai 9, kita bisa memanfaatkan fungsi VLOOKUP karena sederhana dia mencari. Jadi kita tulis seperti ini. VLOOKUP. Oke, ya. Mau dicari adalah bilangan di sini. Ya, ini kita kunci aja ya. Koma, area pencariannya ini. Ya, sampai 10 saja nih. Ya. Oke, sampai 9 boleh. Oke, kemudian kita kunci lagi. Koma, 2, koma, katakanlah false di sini ya, biar kita tulis sini. Oke, nah nanti saya masukkan di sini angka ya, tuh
Ya, langsung berubah ya. 3, 4, 6, 7, 8. Oke, 9 sampai 9. Ya, jadi bilangan yang kita inputkan di tahapan awal ini kita sudah masuk nih untuk bilangan 1 sampai 9. Ya, jadi bilangannya udah kita masukkan di sini. Jadi kalau saya masukin 10, Pak, tuh dia masih kosong. Oke. Ya. Nah, ini untuk bilangan yang 1 sampai 9. Kemudian bilangan yang berikutnya adalah kita masukkan 10 dan 11. Untuk bilangan yang 10 sama 11 sama sebenarnya. VLOOKUP. Ya, kita pakai VLOOKUP fungsinya. VLOOKUP. Oke, kita cari titik ini. Ya, bisa kita kunci. Ya. Oke, koma, area pencariannya. Ya. Kita bisa blok di sini. Atau kita blok cuma 2 saja. Terserah kita ya, kita bisa atur di sini. Ya. Oke, koma 2, koma false. Oke, enter. Tuh 10 ya, 11. Oke. Nah, ini 1 di sini kosong ya, 11. Oke. Nah, nanti saya akan coba 10 sampai 11, terbilangnya adalah di sini. Di samping ini tidak di. Tapi menggabungkan antara 1 berapapun yang dimasukkan 1 di sini muncul di sini. Kalau saya menggunakan ini ya, kalau saya copy ke sini. Oke, ini udah benar, saya masukkan 2, dia berubah, 3 berubah. Tapi kalau saya masukkan 10, ya, kita lihat hasilnya. Tuh, masih NA ya. Kita coba gabungkan antara dua fungsi ini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita coba, karena kita sudah buat 2 blok ini ya, untuk bilangan 1 sampai 10. Kita coba gabungkan ini. Jadi ketika saya masukkan 1, nanti dia akan muncul di sini. Ya. Nah, caranya gimana? Caranya yang ini tadi, yang untuk yang 1 sampai 9. Ya. Ini saya copy ininya. Nah, kita perhatikan, dicek di sini. Kalau dia 1 sampai 9, itu digitnya kan 1 yang ini. Cuma 1 digit. Ya, kalau ini dia 2 digit. Nah, maka kita bisa tambahkan gini. If, ya sama dengan dulu pakai if ini. If, ya ada logical testnya di kolom sini. Nah, kita cek di sini. Jika len, pakai len itu panjang. Jika ini panjangnya ini adalah sama dengan ya 1 digit, ya, tapi 1 digit, tapi bilangannya itu bukan 10 dan 11. Ya. Nah, maka kita bisa tambahkan koma or. Ya, or itu salah satu ya. Jadi jika bilangan ini or bilangan ini yang diinputkan ini bukan tidak sama dengan 10, koma, ya. Yang ini juga bukan 11, tidak sama dengan 11. Oke. Nah, jadi ada 2 klausul di sini di logical test ini. Kalau dia pertama adalah kalau dia bilangannya digitnya adalah 1 dan bilangannya itu bukan 10 dan 11, maka kita tambahkan n di sini di depannya. Oke. Nah, ini untuk logical testnya. Logical test ya. Nah, kalau dia benar, koma, ya, koma, kita copy yang ini tadi, yang perintah 1 sampai 9, masukin ke sini jika dia benar. Tetap copy sini. Dia VLOOKUP akan mencari bilangan logical test ini, ya, K2, ya, akan mencari K2, itu yang areanya adalah D4 sampai D12. Nah, kita tambahkan, jangan sampai 12. Ini kita setnya adalah 14. Nah, sampai sini. Oke, kalau sudah, kita coba tutup dulu. Ya, ini kita false, koma. Kita kasih dulu nih ya, false ya. Oke. Nah, saya masukin 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 9. Oke. Nah, 10 belum. Nah, 10 fungsi yang 10 11 ini saya copy, masukin ke sini, saya copy. Ya. Kemudian balik lagi ke sini. False yang ini, yang tadi false. Jadi kalau dia selain itu saya pindahin ke sini. Saya copy ke sini. Areanya saya luaskan, ya. D samain dengan ini ya, D4 berarti ya. D4 sampai dengan E14. Oke. Nah, tinggal kita perhatikan jumlah kurungnya. Awas hati-hati. Kurung pertama ini adalah untuk yang VLOOKUP. Kurung keduanya ini adalah untuk if. Ya, enter. Nah,
Gitu. Jadi kalau saya masukin 1, 2, 4, 5, 11, 12 belum. Ya, 10. Oke. Nah, kita sudah sampai pada tahapan membuat terbilang untuk 1 sampai 11. Nah, yang berikutnya gimana, Pak? Berikutnya adalah untuk 12 ya sampai dengan ya 12 sampai dengan 19. Ya, 12 sampai 19. Nah, untuk 12 sampai 19 ini perhatikan tadi. Kalau kita tulis 12 ya 14, artinya yang dibaca itu yang duanya itu di belakangnya, yang sebelah kanan saya ya, sebelah kanan sini. Yang dua ini. Dua kalau di depannya 1, maka dia 12. 12. Di 14. Oke, ya. Nah, caranya gimana? 14. Oke, kita akan coba ya. Nah, untuk yang kasus ini, maka kita harus baca sama dengan perintah ini. Jadi, kita lihat digitnya dulu. If, kita baca dulu digitnya ya. If len-nya ini adalah sama dengan 2, ya. Jadi len-nya 2. N, nah, kan bilangannya itu berarti antara 12 dan 19. Ya. N, ya. Oke, ini. Bilangan ini adalah kita kunci lebih besar sama dengan 12 dan di sini sininya saya klik sini, saya copy sini dan bilangan ini juga kunci lebih kecil sama dengan 19. Oke. Nah, ini untuk logical testnya nih. Ya, logical testnya ada 3. Jadi dia digitnya 2, panjangnya 2, banyaknya 2 digit, tapi bilangan itu antara lebih besar 12 sampai 19. Maka di depannya kita kasih N. Jadi harus memenuhi harus memenuhi semuanya 3 kriteria ini. Nah, kalau dia misalkan benar seperti ini, kalau dia memenuhi syarat ini, maka kita VLOOKUP. Kita VLOOKUP, yang ini kita ambil yang kanannya. Ini kan tadi 12 ya, ngambil depannya. Maka pakai fungsi apa? Ngambil ke belakang. Kanan. Pakai fungsi right ya. Ambil right, ambil ini, ya, koma, ambil 1 digit. 1 digit, ambil 1, kemudian koma. Nah, pencariannya itu adalah area yang ada di sini sampai 10, sampai 9. Jangan semuanya. Kunci areanya, koma 2, koma false. Oke. Nah, ini tutup VLOOKUP-nya, kemudian koma. Ya. Oke, ini tutup untuk selanjutnya ya. Tutup lagi sini. Oke. Nah, kita enter dulu ya. Nah, gitu ya. Kita coba di sini. Oke, ini 12 tuh. Ya, masih belum ya. Masih belum keambil. Harusnya kan 4 dia di situ. Oke, kita cek di sini. Kenapa dia seperti itu? Ya, kenapa? Oke, ini udah nih 12 ya. Kita coba nih. Kenapa? Karena di sini kita cek dulu nih right-nya ini. Nah, fungsi ini kita coba copy. Ya, saya copy dulu di sini. Oke. Nah, saya copy di sampingnya ini. Saya kasih tanda. Keluarnya benar nggak di angka 2? Tuh 2 ya, benar ya? Oke, 2. Nah, cuman ingat ini, di sini 2-nya rata ke kiri, di sini rata kanan. Jadi belum ketemu di sini. Maka yang ini rata ke kanan, ini dia string. Maka kita jadikan integer, jadikan bilangan dulu, numerik dulu. Maka ini kita kasih int. Jadi bilangan integer. Nah, ini kita kasih integer di depannya. Fungsi int ini akan mengembalikan sebuah huruf dalam bentuk angka itu menjadi bilangan number dalam bentuk numerik ya. Kita enter. Tuh 2. Baca kan 2. Jadi kalau saya masukin 14 dia 4. Oke, ya, saya masukin 15 dia 5. Nah, sekarang ujungnya kan harusnya 15, Pak. Ya, betul. 15 kan harusnya. Maka di sininya yang setelah false ini jangan yang false ujung. Ini kita gabung dengan tanda dan, kita kasih kata-kata belas. Oke. Enter. Ini saya besarkan areanya. Saya hapus ya. Saya masukin 17, 18, 19.
Sorry, 19 di sini. Ya. Oke. Ya, berarti kita sudah menyelesaikan angka 12 sampai 19 terbilangnya. Oke. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti silakan dilakukan kalau ada pertanyaan ya silakan disampaikan di kolom komentar. Nih, oke, kita udah mulai nih. Ya, nah sekarang kita gabungkan ke sini. Gimana caranya, Pak? Gabungkannya. Gabungkannya kita perhatikan di sini dulu perintah ini. If, nah ini kan tutupnya if ya. Oke. Kalau dia ketemu, ini untuk yang 1 sampai 9. Yang ini adalah 1 sampai 10 sampai 11. Oke. Nah, perintah yang ini tadi sama. Ini tadi kita copy aja ini. Kita copy ke sini. Nah, pindahin ke sini. Kita cek di sini. Ya, kita cek di sini. Sorry, sebelum itu ini tadi saya belasnya. Nah, kopinya dari sini aja ya. Jangan yang false-nya itu. Nah, ini. Kita copy sini. Kita pindahkan ke sini. Nah, lihat ya. Kalau saya hapus kurungnya, ini kurung ini adalah kurung VLOOKUP yang ini. Ya, lihat ini. Ini value false-nya nih. Ya, value false-nya. Ya. Terus kemudian saya koma. Ini kan dia belum ketemu di sini. Jadi kalau dia if, jadi harus ada if lagi di sini nanti. Ya, kita coba lagi ini. Oke. Ya, jadi kita gabungkan nanti. Kalau dia ketemu dia seperti ini, maka dia harus if lagi. Oke, saya back dulu ya. Oke, sebelum kita copy, gabungkan yang ini untuk yang 12 ini, kita modif dulu yang perintah dasar yang ini tadi. Ini kan if, ini ya, ini sampai sini. If nih, jika benar ini. Ya, ini untuk yang 1 sampai 9. Ya, dia VLOOKUP di sini. Ini hasilnya di sini. Ya, ini ke sini. Jadi kalau dia panjangnya 1, terus tidak 10 dan 11, maka dia cari bilangan yang ada di sini, bilangan dasarnya. Nah, di sini kita tulis gabungan lagi, if-nya lagi. Kenapa? Karena kita harus gabungkan nanti if-nya dengan yang ini. Nah, jadi jika len-nya sama nih, ya, jika len-nya dulu, len ya, jika panjangnya adalah yang ini adalah 2, panjangnya 2 digit maksudnya ya, 2 digit. Kemudian bilangan ini, ya, bilangan yang ini, K2 ini adalah sama dengan 10, ya, koma, dan bilangan ini juga adalah sama dengan 11, ya, koma, maka dia cari bilangan ini yang untuk yang 10 dan 11. Nah, berarti syaratnya ini harus gabungannya pakai logika n di sini. Jika panjangnya adalah 2 dan bilangannya ini, nah ini jangan n2, jangan dua-duanya n di sini. Tapi salah satu harus or di sini, nanti or. Salah satu ya, kita copy or di sini. Jadi kalau kita enter, ya kalau kita enter, oke, ini nggak berubah ya, 11, tuh, 12 nggak berubah. Ya, 10, oke, 11, oke, nggak berubah ya. Nah, ini untuk yang sebelah sini. Jadi if ini masuk dia kategorinya seperti ini. Oke. Paham ya? Oke, kalau kita masukin lagi misalkan di sini 12, tuh masih false ya dia. Oke, belum digabung sama kita. Jadi sampai 11 dulu nih. Nah, sekarang kita gabungkan. Nah, caranya ini dulu nih ya. Kita copy dulu yang perintah ini, if ini. Saat ini kita copy sampai ini belas. Nah, ini tinggal kita tambahkan di sini VLOOKUP-nya ini. Lihat ini kolomnya ya. Ini saya hapus dulu kolomnya. Tanda kurung tutupnya. Ini saya tutup. Ini menutup VLOOKUP. Ya, kemudian koma. Nah, ini false ya. Ini value false-nya ini. Kita tutup. Kita copy yang tadi kita sudah buat tadi. Ini if-nya ini. Ya. Ini untuk 12 sampai 19. Kemudian kita lihat tutupnya ini. Ini tutup yang pertama adalah tutup VLOOKUP. Ini kita lihat ya ini ya tutupnya ya. Nah, awas nih, hati-hati ya. Banyak dia kurungnya nih. Oke. Kita lihat. Oke.
Ya, jadi pertama saya hapus. Ini tutup yang kurung ini adalah tutup untuk mana nih? Oke. Ini untuk tutup if yang pertama ini. Tutup ini adalah untuk if yang kedua. Ini if yang pertama. Enter. Oke. Saya masukin ya. 13. 14. Oke. Itu ya. Oke. Nah, sampai sini ya untuk 19. Ya. 20 gimana, Pak? Nah, 20 belum. 21 apalagi? Ya, seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah blocking berikutnya adalah untuk 20 ya, 20, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ya. 30 40 ini adalah untuk bilangan yang apa? Untuk bilangan yang kelipatan 10, 10, 20 ya, tapi mulainya dari 20. Nah, bacanya gimana kalau saya tulis 20 seperti ini, 30 seperti ini? Makanya kan yang di depannya dibaca 2, terus 3. Nah, tinggal kita kasih kalau dia 0, maka 10, 20, 30, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Jadi, if baca bilangan ini, ya, len, tetap lennya dulu, ya, baca len ya, panjangnya itu harus 2. Oke, ini saya kunci dulu, sama dengan harus panjangnya harus 2. Yang berikutnya adalah ambil bilangan yang di depan, ambil bilangan yang di belakangnya. Itu sama dengan 0. Oke. Ya, ambil bilangannya di sini. Bilangannya di belakangnya berarti pakai right ya, RIGHT. Ambil bilangannya di belakangnya ini sama dengan 0. Nah, gitu. Kalau dia di belakangnya 0. Ya, maka dua-duanya harus N. Nah, gitu. Oke. Ya, jadi panjangnya 2 digit yang ini. Terus kemudian yang di kanannya, yang di akhirnya harus sama dengan 0. Oke, ini K2,1 ya kurang. Oke. Nah, kalau dia seperti itu, koma, kalau dia ketemu di sini, ya, maka if-nya ini kita rubah. Ini kan tadi nanti gini dia. Ditutup ya, N-nya. Koma, maka yang dicari adalah di depannya. 20, 30. Maka kita VLOOKUP. VLOOKUP. Ya, kita cari left. Left, bilangan yang di depannya ini, ya, berapa? Koma 1, koma, area pencariannya adalah 1 sampai 9. Ya, kita kunci, kita koma 2, koma false. Oke. Ya, ini saya tulis false dulu. Ujungnya buat nyobanya. Enter, tutup. Ya, enter. Nah, saya masukin 20. Oke, harusnya 2 ya keluarnya ya. Terus kalau saya masukin 10 benar nggak ya? Oke, nah ini masih belum nih. Ya, sorry, ini 20. Harusnya kan 2. Nah, kita coba cek di perintah kita ini. Kenapa, Pak? Nih, kita lihat nih. Nih, left ini. Ini kita coba. Kalau kita cara nganalisanya ya, kita copy di sini. Kita copy. Tuh, keluarnya 2, kayak tadi. Jadi dia rata ke kiri, jadi string dianggapnya. Harusnya dia ke kanan, biar angka. Maka ini kita rubah menjadi, ininya kita tambahkan int. Oke. Ya, jadi value up, int, oke sorry. Ini ya, kita rubah jadi int. Kita tambahkan. Nah, ini integer. Jadi bilangannya dia dianggap numerik ini nantinya. 2-nya itu. Oke, enter. Nah, ini nanti kalau kita kasih int, coba ya, kita kasih int. Tuh, pindahkan arahnya ya. Jadi ini int. Nah, sekarang kita coba di sini. Dia ngambil len K2, ujungnya right-nya 1 sama dengan 0. Value up, ya ngambil K2, 1, D4, sampai 12. Oke. Oke. Nah, kita coba di sini. Oke, ini udah nih. Coba kita masukin 30. Nah, masih belum nih, Pak. Ya, ini masih belum. Gimana nih caranya nih?
Coba kita checking di sini areanya, mana yang salah. Oke, len K2 right. Ah, ini. Yang ini ya, nggak ketemu nih pencarian ini. Oke, ini udah benar 3, tapi hasilnya jadi false. Ya, harusnya dia masuk di sini. Nah, jadi ininya depan ini harus kita perhatikan, yang ininya belum nih. Jika len-nya sama dengan 2, right K sama dengan 0. Nah, ini 0 ini, ya 0 ini menjadi masalah dia. Harus kita jadikan integer dulu. Oke, kita enter. Tuh, tulis ya. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi pada saat kita tadi, kenapa? Wah, false Pak ini. Harusnya kan keluarnya 3, biar bisa 30, 40. Ngeceknya dari sini nih, lihat. Nah, logical testnya di sini false. Harusnya ada angka di sini, harus ada nilai di sini. Jadi biar tidak false hasil outputnya. Nah, makanya kita cek di sini, kita lihat nih, integer 0 ini dianggapnya string. Maka kita jadikan integer dulu. Oke, kita enter. Tuh, 3 kan? Nah, ujungnya aja tinggal ditambahkan. Ujungnya ini sebelum false kita tambahkan kayak tadi itu. Maka 20. Oke, enter. Tuh, saya ganti di sini 10, dia tetap 10. Tuh, ya. Nih, 10 dia bacanya. 20. Tuh, 30. Ya, 40. 90. Tapi 10 jadi 10. Nah, ini harus kita batasin lagi if-nya ini. Maka kita tambahkan nih n right sama dengan 0, koma. Oke. K2 ini ya, kita kunci tidak sama dengan 10. Oke, tuh false. Ya, udah oke, aman ini. Ya, jadi 10 aja. Jadi kalau saya masukin 1 dia muncul di sini. Kalau saya masukin 11 dia muncul di sebelah sini. Kalau saya tulis 12 munculnya di sini. Kalau saya tulis 20 muncul di sini. Nah, berikutnya adalah tinggal menggabungkannya ke sini. Oke? Oke, selanjutnya kita akan coba gabungkan yang perintah ini biar bilangan 20 kebaca. Pertama, copy dulu yang if yang udah berhasil ini tadi, tapi jangan semuanya ya, sampai kata-kata puluh nih. Oke, saya copy ya. Copy. Oke, sekarang kita lihat ini yang gabungan ini. Yang ini belas ini saya hapus ini. Oke, kurungnya. Ya. Terus kemudian saya kasih koma. Perhatikan ininya ya, logical di sininya nih. Pindah dia, nggak harusnya pindah ke sini dia ketika dikasih koma. Oke. Baru di copy. Paste ke sini. Nah, dia berarti udah terpenuhi. Terus kemudian lihat kurung tutupnya ya. Kurung tutupnya yang mana berapa kali? Kurung tutup untuk yang pertama adalah di 20, 30, 40. Kurung tutup yang kedua adalah untuk yang 12 sampai 19. Kurung tutup yang ketiga adalah untuk 10 sampai 11. Kurung tutup keempat adalah untuk yang 1 sampai 9. Tinggal enter. Oke, 1 ya. 11 20 80 80. Oke. Dah, berhasil kita. Ini saya hapus. Oke. Nah, yang berikutnya, yang terakhir adalah selain bilangan ini. Artinya gini, 21, 34, 52, dan seterusnya. Nah, kalau bilangannya seperti ini kan baca 2, 1, 3, 4. Di tengahnya dikasih puluh. Ya, di tengahnya dikasih puluh. Caranya gimana, Pak? Maka caranya dibaca satu-satu. Depannya dibaca, kemudian belakangnya dibaca. Baru digabung tengah-tengahnya. Oke, kita sekarang coba dulu ya. Ini saya ganti bilangannya 23 di sini. Oke, kita ambil dulu yang depannya. Ya, perhatikan ini. Berarti kalau dia di depan itu kecuali 1, dan di depannya kecuali 1 juga. Ya, 1 dan 1 dan 1. Jadi kalau 1, 1 kan 11. Maka kita coba di sini bacanya. Tetap ya. Pakai if ya. If, baca di len, kunci areanya sama dengan 2. Ambil yang sisi kirinya, left-nya ini. Kunci lagi. Tidak sama dengan 1. Ya. Koma lagi. Ambil lagi yang di depan ini. Pakai fungsi right. Yang ujungnya tidak sama dengan 1 juga. Oke.
kurung tutup, kasih N di sini. Jadi harus terpenuhi syaratnya, kiri kanannya harus terpenuhi. Oke. Oke, udah. Koma, VLOOKUP, cari areanya itu adalah yang ngambil ujung yang di depannya dulu, yang kiri. Maka VLOOKUP itu adalah yang ini, pakai fungsi left berarti ya. Biarkan ini 23, berarti kan 2 yang diambil. Kita ngambil 2-nya dulu nih. 2, oke, koma 1. Oke, kurung tutup, koma, ini areanya kita blocking, sampai 9, kunci, koma 2, koma false. Oke. Oke, kemudian kita koma, kita tutup dulu nih, false. Oke, kita enter. Ya, nah ini masih belum ketemu. Nah, ngeceknya gimana Pak? Ngeceknya lihat di sini, klik di sini, lihat. Tuh, NA ini. Nggak ketemu di areanya. Ya, oke. Maka kita cek yang errornya itu yang ini. VLOOKUP left. Nah, cek di VLOOKUP left ini. Nah, ini. Ini kita jadikan integer. Ya, karena dia nggak ketemu dia pencariannya. Oke, enter. Oke, kita lihat lagi. Oke, sudah 2 kan keluar kan? Tapi yang ini masih false yang atasnya. Nah, yang atasnya sekarang yang kita perbaiki. Oke, atas yang ini, Oke, bisa jadi 1 ini nggak dikenali, maka kasih integer aja biar dianggap sebagai sebuah bilangan, bukan sebuah string. Ya, int ini awas ya, hati-hati ya kurungnya ya, int right-nya. Jadi ambil dulu 1 digit di belakangnya, baru dijadikan integer, terus enter. Oke, kita cek lagi di sini. Oke, ini udah oke. Jika K2, oh ini sorry, K2 ini, sorry, ini len-nya lupa saya. Ini len sama dengan 2. Nah, gitu ya. Nah, sudah. Jadi kalau saya ketik 31, dia 3. Oh, sorry. Ini 31 harusnya 3 ya. Oke, ini 31. False ya. Sebentar ya, kita cek dulu ya. Len K2 left tidak sama dengan 1. And right tidak sama dengan 1. Left K2 3. Oke. Left benar ya, 31 ya. Coba ini saya copy N ini. Sampai sini. Oke. Saya copy ke sini. Oke, false ini. Masih belum ketemu dia. K tidak sama dengan 1, right tidak sama dengan 1. Oke, N. Oh iya, sorry. Ini kurungnya, INT-nya left. Ini right, benar. Ini K2. Sorry, ini kita pecah dulu ya, satu-satu ya. Kita lihat dulu satu-satu di sini. True. Nah, ini right-nya ini yang. Ya, berarti right-nya ini dia. Right-nya tidak terpenuhi. Ya, jadi kan kalau dia kayak gitu berarti kan nggak bisa dua-duanya kan 31 berarti nggak bisa dua-duanya harus salah satu berarti ini jangan pakai n ya ini salah satunya nih or berarti yang di sini kita kasih or ini kurung tutup oke ininya saya ganti di sini saya tambahin n harus salah satu ya jangan dua-duanya oke 3 kalau saya masukin 11 oke masuk ya situ ya 12 oke kebaca kalau saya masukin 31 3 saya masukin 52 5 oke 11 masuk situ 12 masuk situ 20 masuk situ oke betul ya nah ini nanti bisa dicek nih sama kita biar dia jadi jangan sampai 20 0 nantinya kayak gitu ya 20 0 oke ini udah dapet nih ya ujungnya tinggal kita gabung di ujungnya ini false ini nah VLOOKUP yang ini ya kita gabungin lagi ya oke nah sekarang kita gabungin biar dapat 10 di sininya ini kita gabung 10 ya 20 ya kalau saya masukin 21 20 kan kita masukin 43 tuh 40
Oke, tinggal kita tambahin ujungnya 3. Nah, ini false yang ini. Kita copy yang VLOOKUP yang ini sampai sini. False yang ujung ini kita hapusin. Ganti jangan left, pakai right. Oke. Ya, tinggal ngecek jumlah kurungnya benar apa enggak. Ya, kita enter. Tuh. Ya. Oke, kita udah coba ini. Oke. Nah, hati-hati di sini jangan koma, tapi gabungan. Nah, di sini. Komanya nanti yang di sini false-nya. Oke. Itu ya. 33, 34, 66, 99. Oke. Sip. Nah, tinggal gabungkan ini perintah ini kita copy. Set, kita copy ke sini semua. Ya sorry, sampai if false-nya ya. Kita copy false yang terakhir kita tinggalkan. Gabungkan ke sini. 10 ya 1 2 3 4 ya. Koma ya. Oke, koma. Face semua di sini. Ini tutup yang pertama. Tutup yang oke, ini kita kasih tutup dulu sebentar dulu ini. Ring lookup ya. Kita tutup untuk VLOOKUP-nya. Kita tutup untuk if yang pertama. Tutup untuk if yang kedua. Untuk if yang ketiga. If yang keempat. Oke. Wah, error. Nah, wah, hati-hati itu. Ya. Oke, dia langsung kalau kita kurang satu dia langsung ngasih tahu sih sebenarnya. Oke, saya masukin di sini 41. Sorry, ini 41. Ini saya copy untuk yang 21 ya, selain yang lain ya, selain bilangan sebelumnya. Oke, jadi yang sebelumnya nih 21, 41 nih. Oke, 34, 99. Oke. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita coba buat tabelnya. Jadi yang ini nggak boleh, jangan dihapus yang ini, bilangan dasar ini. Sekarang kita hapus ini, kita buat bilangannya ini, terbilangnya di sini. Ini bilangannya. Oke, ini 1, 2. Ya, saya copy. Ya, saya besarin sini. Saya tarik sampai. Oke, kebanyakan ini. Kita belum sampai ratusan. Oke, sampai 99. Hop, sini. Oke, kita hapus. Nah, ini udah nih. Kita copy yang ini ke sini. Terbilang ya. Oke. Nah ya, ini ya, kita copy ya. Nah, ini kita ganti K-nya ini. Ya, tapi J. Kita ganti J. Ini J ganti nih. Oke. Nah, sebelumnya ini biar enak, saya copy dulu semua if-nya ini, nanti K2-nya itu saya ganti. Biar sekalian gitu ya, maksudnya itu. Saya buka pakai notepad. Tadi kita kunci sih soalnya, jadi ngedit lagi kan. Ya, ini biar saya cara cepatnya gini. Nah, K2 ini saya ganti dengan ini kan J8 ya. Ini saya ganti format, saya ganti di sini replace. Oke. K2 saya ganti dengan J berapa tuh tadi? J8 ya. Oke, 8. Replace all. Oke. Dah ya. Ini saya copy, paste ke sini. Nah, udah ini tinggal saya copy ke bawah. Oke. Ini terbilang ya. Sip. Oke, dah ya. 25, 29, 30, 37. Kita coba cek sampai 99. Oke, 99 ya. Oke, 83.
Ya, seperti itu. Oke, berhasil. Jadi kalau kita perhatikan resumenya, ya, nah kita punya ini satu bilangan ini. Ya, tuh kita punya bilangan ini. 99. Nah, 100 belum. Nah, sebenarnya kalau kita sudah ketemu 100 ya, kalau kita udah 99 ini, nah untuk yang 101, 102 sampai dengan 900 sampai 171 itu gampang, tinggal ngambil depannya aja kan, misalkan ini. Misalkan 101, ngambil depannya 10. Kalau dia 10 nanti pakai 100. Kalau depannya 10. Ini kan 101 itu kan terdiri dari 10 dan 1. 10 kalau dia 10 100 bacanya. Ya, 101, 102, 103. Jadi kalau kita lihat di sini 100, nah ini cari 102, 103. Nah, mencari areanya yang sebelum ini. Jadi kalau dia 100, Pak, kalau dia 191 gimana cara? 191 yang ini diambil sama dia. Gitu, ini kan tuh masih 100 tuh, masih enak nih, 171. Jadi kalau saya tulis di sini 181, tuh 181. Tapi kalau dia 201 dia masih belum tuh, 101 dianggapnya. Ya, karena belum kita tambahkan ini. Jadi kalau dia 20 gimana? Berarti 2 ambil depannya, terus baca belakangnya. Jadi kalau dia 200 misalkan gini, 212. Maka kan 2 ambil ratus 12. Seperti itu. Nah, silakan dimodif ya untuk yang ratusan ini. Jadi saya sampaikan video kali ini, di tutorial kali ini, bagaimana cara kita membuat sebuah terbilang, tapi bilangannya masih terbatas. Nah, nanti kalau kita sudah ketemu dengan konsep logika pemrograman, ya VBA, kita akan lebih pahami. Ini dasarnya seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan perintah ini, VLOOKUP, kemudian AND, IF, right, left, len. Jadi fungsi-fungsi yang kita pakai adalah itu. Fungsi-fungsi yang perlu dipelajari oleh kalian adalah len, itu untuk mengambil panjang. Kemudian right, ya ambil bilangan. Ya, ambil bilangan dari kanan. Oke, ya. Kemudian left, ambil bilangan dari kiri. Ya, dari kiri. Kemudian apa lagi? If, ya, ini untuk kondisi. Kemudian VLOOKUP, mencari data dengan berdasarkan kriteria tertentu. Itu, ya, berdasarkan kriteria. Ada lagi yang kita pelajari di sini, coba kita cek lagi. If, VLOOKUP, AND, OR, AND, OR. Nah, AND ini adalah tipe operator kondisi, ya, dan ini tipe ya kondisi juga. Ya, ini harus kalau ini harus dua-duanya benar. Dua-dua benar. Kalau ini salah satu benar atau terpenuhi. Nah, ini silakan diperdalam fungsi-fungsi ini. Ya. Oke, jadi kesimpulannya di video kali ini, kita sudah berhasil membuat sebuah terbilang sederhana untuk bilangan 1 sampai dengan 99. Nah, konsep-konsep logika dasar tadi kita bagi menjadi beberapa tahapan. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan 1 sampai 9, 10 sampai 11, 12, 19, 20, 30, 40, dan selain bilangan itu. Oke. Demikian tutorial saya hari ini. Silakan jika ada pertanyaan disampaikan di video di komentar di bawahnya. Oke, terima kasih. Selamat ketemu kembali di tutorial berikutnya. Silakan mencoba. Selamat mencoba ya.